Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan di channel Suara Radio Cerita Horor. Baiklah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman kisah pahit seorang sopir yang melintas di Alas Roban. Alas Roban, hutan lebat di jalur Pantura yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dikenal sebagai salah satu jalur paling angker di Indonesia. Banyak sopir truk yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintas di sana, terutama pada malam hari. Ada yang melihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan. Ada yang mendengar suara tangis tanpa wujud. Bahkan ada yang merasa truknya tiba-tiba berat, seolah membawa penumpang tak kasat mata. Beberapa orang percaya ini hanya cerita lama untuk menakut-nakuti. Tapi bagi para supir yang sering melintas, Alas Roban bukan sekedar jalan biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di sana. Darto, seorang sopir truk yang sudah lebih dari 15 tahun mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya, menganggap dirinya kebal terhadap cerita-cerita horor. Baginya Alas Roban hanya jalur biasa yang memang berbahaya karena tanjakan curam dan tikungan tajam. Namun akhirnya malam itu si Darto mengalami malam yang berbeda. Saat truknya memasuki Alas Roban sekitar pukul 1 dini hari, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas sesekali. Darto menyalakan radio, tapi hanya terdengar suara kresek-kresek tanpa sinyal. Tiba-tiba di tikungan tajam ia melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Sesosok itu adalah perempuan berbaju putih dengan rambut panjang tergerai yang membuat Darto mengerutkan kening. Tumben ada orang segini malam di sini, gumamnya. Ketika truknya semakin dekat, perempuan itu mengangkat tangan seolah meminta tumpangan. Akhirnya si Darto hanya melirik sekilas dan tetap melaju. Namun saat kaca spionnya menangkap bayangan belakang truk, malah ternyata perempuan itu kini duduk di atas kepala truk, menatapnya dari atas. Darto pun sontak menginjak rem mendadak. Ia melihat keluar jendela tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang. Cuman halusinasi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Dan dia juga sejenak sambil berpikir, perjalanan masih panjang. Beberapa kilometer kemudian, rasa ngantuk mulai menyerangnya. Matanya mulai berat. Tetapi tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca jendela sampingnya. Tok, tok, tok. Darto pun menoleh. Dari balik kaca terlihat wajah perempuan yang sama, tapi kali ini dengan mata kosong dan senyum lebar yang tidak wajar. Akhirnya Darto pun berteriak, "Waduh biung, astagfirullahaladzim, opo to yo iki?" Dan dia spontan membanting setir. Truk oleng ke bahu jalan, hampir masuk ke parit. Dengan lengan gemetar, ia mencoba mengendalikan situasi. Kembali menatap kaca, seakan untuk memberanikan diri. Namun ternyata perempuan itu sudah tidak ada. Namun Darto tetap mencari di sekeliling, tetap tidak menemukan perempuan tersebut. Akhirnya si Darto melanjutkan perjalanan agak lebih tenang. Setelah beberapa lama kemudian,
Akhirnya Siddhartha kembali sesekali menengok ke kaca spion. Ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Ternyata di balik truknya ada beberapa sesosok hitam berdiri diam. Jumlah mereka bertambah setiap kali ia berkedip. Dato mempercepat laju truknya. Ia hanya ingin segera keluar dari alas roban. Namun ketika hampir mencapai ujung hutan, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Darto merasa truknya tiba-tiba menjadi lebih berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Mesin meraung, tetapi truk sulit melaju. Di dalam situasi itu, tiba-tiba suara perempuan tadi terdengar dari jok belakang. Mek, kenapa buru-buru? Saya belum sampai tujuan ini, ayo. Akhirnya dengan keberanian terakhir, Darto membaca doa sambil menekan klakson. Berkali-kali, tot, 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 tot. Suara klakson menggema di tengah hutan. Seiring dengan itu, truknya terasa lebih ringan dan suara perempuan itu menghilang. Darto akhirnya keluar dari alas roban dengan napas yang tersengal. Begitu sampai di rumah makan terdekat, ia langsung turun dari truk. Saat melihat bak truknya, ia ternyata menemukan benar-benar sesuatu kejadian yang sangat mengejutkan. Sesuatu yang membuatnya lemas. Jejak tangan berwarna hitam di seluruh pintu belakang. Setelah semuanya terjadi di malam yang penuh menegangkan itu, akhirnya Siddhartha kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah tujuannya. Dan di keesokan harinya, Darto mulai benar-benar menyadari tentang apa itu arti sebuah cerita mistis, mitos, atau hanya cuma sekedar umualan berakal. Dan akhirnya Darto setiap sekali melintas di situasi yang sepi sunyi, yang terasa kurang mengenakkan, selalu tak lupa mengucapkan doa-doa untuk bisa melindungi dirinya dari segala hal sesuatu yang tidak diinginkannya. Dan cerita Darto hanyalah satu dari banyak kisah seram yang terjadi di alas roban. Ada banyak sopir lain yang mengalami kejadian serupa. Bahkan ada yang pernah mengalami lebih buruk dari pengalaman Siddhartha. Dan hingga kini banyak yang percaya di malam tertentu sesosok perempuan itu yang berbaju putih, berambut panjang, masih sering muncul di tikungan tajam. Jadi, jika Anda melintas di alas roban saat larut malam dan merasa truk atau kendaraan Anda tiba-tiba lebih berat, janganlah menoleh ke belakang, karena bisa jadi Anda sedang membawa penumpang tak kasat mata. Lebih baik, lebih kencangkanlah berdoa untuk melindungi diri Anda. Terima kasih. Itulah sebuah cerita pendek dari seorang sopir yang melintas di alas roban yang mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan mohon maaf bila ada tutur kata saya atau cara penyampaian saya yang kurang mengenankan di hati Anda. Serta barangkali mau berpendapat, monggo atau silahkan kita berdiskusi bersama, bercerita tentang kisah cerita horor, baik pengalaman nyata maupun pengalaman yang masih dalam sebuah cerita, didiskusikan di kolom komentar. Dan tak lupa juga, jangan lupa untuk dukungannya, biar supaya channelnya bisa berkembang dan bisa melanjutkan cerita-cerita horor kisah nyata
yang selanjutnya. Tentunya dengan silahkan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik, cerita, kisah misteri nyata selanjutnya, dan juga berkomentar dan tentunya juga like bila Anda suka. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi tentunya di Suara Radio Cerita Horor. Wow.